Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Norbertus Eckert Nangka Bagaskara dari D4 Elektronika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inverse transformasi lapis sebagai tugas dari mata kuliah Matematika 2. Di video sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya bahwa transformasi Laplace merupakan transformasi yang melibatkan operasi pengintegralan mengubah fungsi ft menjadi suatu fungsi baru dengan dinotasikan sebagai berikut: L F T sama dengan L S. Ini adalah notasi dari transformasi Laplace. Lalu untuk notasi inverse transformasi Laplace, yaitu L min 1 min 1 L F S sama dengan F T. Ini adalah inverse transformasi Laplace, yang merupakan kebalikan dari transformasi Laplace. Di sini ada sebuah contoh dari soal-soal inverse transformasi Laplace, yaitu inverse transformasi Laplace dari seper S min 2 sama dengan E pangkat 2T. Bagaimana bisa? Kita lihat dari slide sebelumnya. Nah, untuk persamaan untuk transformasi Laplace dari E pangkat AT yaitu seper S min A, sedangkan untuk inverse dari seper S min A adalah E pangkat AT, sehingga seper S min 2 kalau diinverse menjadi E pangkat 2T. Contoh berikutnya, inverse transformasi Laplace dari S per S pangkat 2 plus 25 sama dengan cos 5T. Kenapa bisa jawab cos 5T? Kita dilihat dari slide sebelumnya bahwa transformasi Laplace dari cos 5T adalah S per S pangkat 2 plus 25. Contoh berikutnya dari inverse transformasi Laplace dari 4 per S sama dengan 4. Lalu inverse transformasi Laplace dari 12 per S pangkat 2 min 9 adalah 4 sin H 3T. Lalu bagaimana kita mencari inverse transformasi Laplace dari 3S plus 1 per S pangkat 2 min S min 6? Kita menggunakan sebuah pecahan parsial. Nah, lalu bagaimana cara mencari pecahan parsial? Kita slide berikutnya. Di sini terdapat aturan mengenai pecahan parsial, yaitu pembilang harus lebih rendah dari penyebut. Biasanya ini terjadi pada transformasi Laplace. Jika tidak, kita dibagi dulu.
Lalu yang kedua, kita faktorisasikan penyebut ini ke dalam faktor utama dan ubah bentuk ke dalam pecahan parsial. Jika faktornya S plus A, maka kita berikan pecahan parsial A per S plus A. Sedangkan S plus A pangkat 2 kita berikan A per S plus A ditambah B per S plus A kuadrat. Lalu bagaimana S plus A di pangkat 3? Kita berikan A per S plus A ditambah B S plus A pangkat 2 ditambah C per S plus A pangkat 3. Lalu untuk faktor kuadrat dari S kuadrat plus PS plus Q, kita berikan PS ditambah Q per S kuadrat ditambah PS plus Q. Untuk faktor kuadrat di dipangkatkan 2 lagi, dari S kuadrat plus PS plus Q dipangkatkan 2, kita berikan PS plus Q per S kuadrat plus PS ditambah Q ditambah RS plus T per S kuadrat plus PS plus Q dipangkatkan 2 semuanya. Sehingga kalau kita kasih contoh, S min 19 per S plus 2 kali S min 5, kita ubah bentuk ke pecahan parsial sama dengan A per S plus 2 ditambah D S min 5. Inilah hasil dari pecahan parsial. Dapat kita lihat slide berikutnya. Ya, ini hasilnya. Ini hasilnya A per S plus 2 ditambah B per S min 5. Lalu bagaimana dengan 3S kuadrat min 4S plus 11 per S plus 3 kali S min 2 dipangkatkan 2? Hasilnya kalau kita diubah bentuk ke dalam pecahan parsial jadi A per S plus 3 ditambah B per S min 2 ditambah C per S min 2 pangkat 2. Oke, kita langsung ke contohnya. Saya tinggal saya tinggal orang-orang di sini aja. 5 inverse dari 5S plus 5S plus 1 per S kuadrat min S min 12. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita cek bahwa pembilang harus lebih rendah dari penyebut. Jika sudah dicek, maka kita bisa mengfaktor penyebut ini ke dalam faktor utama, sehingga 5S plus 1 per S kuadrat min
S min 12 sama dengan 5 S 1 per kasih kurungan S min 4 plus 3. Ini adalah hasil dari faktor dari persamaan S kuadrat min S min 12. Kita cek ya, ini S kuadrat min S min 12 sama S min 4 kali S plus 3, berarti benar ya. Lalu kita ubah bentuk ke pecahan parsial, yaitu sama dengan A per S min 4 ditambah B per S plus 3. Ini adalah hasil dari pecahan parsial. Kita cek ya, ini hasilnya. Habis itu selanjutnya kita tulis dulu 5S plus 1 per 4 per S kuadrat min S min 12. Lalu kita ambil dari penyebut S kuadrat min S min 12 sama dengan merupakan perkalian dari S min 4 kali S plus 3. Ini adalah contoh. Lalu bagaimana dengan pembilangnya? Ini kita hapus dulu. Bentar. Lalu bagaimana dengan pembilangnya? 5S plus 1 dari pecahan parsial ini kita melakukan perkalian silang, yaitu A kali S plus 3 ditambah B kali S min 4, sehingga ini persamaan dari pemilihan tersebut. Lalu kita bagaimana mencari nilai A dan B, yaitu kita misalkan S plus 3 sama dengan 0 dan S min 4 sama dengan 0. Kita misalkan saya gunakan slide berikutnya. Ini kita tulis ulang 5S plus 1 sama dengan kali S plus 3
tambah D kali S min 4. Kita cek dulu dari modulnya. Nah, maka 5S plus 1 sama dengan AS dengan 5S plus sama dengan AS plus 3 plus BS plus 4. Nah, ayo kita kembali whiteboard. Kita misalkan S plus 3 sama dengan 0. Nah, maka hasil nilai S nya adalah S sama dengan min 3. Lalu kita substitusikan nilai S ke dalam persamaan ini, jadi 5 kali 3 sama min 3 plus 1 sama dengan A kali kalau kita masukkan min 3 plus 3 berarti 0 ya, langsung aja 0 ditambah, kalau kita masukkan min 3 berarti min 3 min 4 berarti min 7, berarti B min 7. Oke. Habis itu ini kita hitung 5 kali min 3 min 15 min 14 min 14 sama dengan P min 7. Maka hasil dari D adalah 2. Lalu bagaimana kita mencari nilai A? Nah, kita misalkan S4 min 4 sama dengan 0. Jadi kita tulis S min 4 sama dengan 0. Maka nilai S nya adalah S sama dengan 4. Lalu kita substitusikan nilai S ini ke dalam persamaan ini, sehingga 5 kali 4 tambah 1 sama dengan, kalau kita substitusikan 4 ditambah 3 berarti 7, berarti A kali 7 tambah B, kita masukkan 4 minus 4 berarti 0, berarti nggak usah ya. Nanti kita hitung 5 kali 4 20 tambah 1 berarti 21 sama dengan A 7. Sehingga nilai A adalah 21 dibagi 7 sama dengan 3. Nah, nilai A kita udah ketemu dan nilai B kita udah ketemu. Lalu kita substitusikan A dan B ke dalam pecahan parsial. Kita tulis ulang di slide berikutnya. Misal kita tulis 5S plus 1, kita tulis aja 5S plus 1 per S kuadrat dan S min 12 S kuadrat min S min 12 sama dengan A sama dengan 3, berarti 3 per S min 4, 3 per S min 4 ditambah
B nya berapa? B nya 2 per S plus 3, 2 per S plus 3, sehingga kita menemukan hasil pecahan parsial. Nah, dari hasil pecahan parsial ini kita bisa mencari nilai inverse transformasi Laplace, sehingga kita tulis inverse transformasi Laplace-nya min 1 min 1 5 S plus 1 per S kuadrat min S min 12 sama dengan inverse transformasi dari 3 per S min 4 sama dengan 3E pangkat 4T, salah ya, 3E pangkat 4T ditambah inverse transformasi Laplace dari 2 per S per 3 adalah 2E pangkat min 3T. Sehingga ini hasil dari inverse transformasi Laplace dari 5S plus 1 per S kuadrat min S min 12. Kita cek di modulnya. Maka hasilnya ini 3E pangkat 4T ditambah 2E pangkat min 3T. Berarti ini benar ya tadi. Ya benar. Oke. Lalu untuk contoh keduanya kita tulis ulang. Kita tulis ulang dulu di slide berikutnya. L min 1 per 9S min 8 per S kuadrat min 2S. S min 8 per S pangkat 2 min 2S. Oke. Sama seperti cara yang tadi, yaitu pertama kita cek dulu bahwa bilang harus lebih rendah dari penyebut. Jika sudah, kalau udah benar berarti penyebut harus difaktorisasikan sehingga 9S min 8 per S kuadrat min 2S sama dengan 9 min 8 per, kita kasih buat kurung, maaf, salah, S kuadrat min 2S berarti S per S min 2. Sehingga kalau kita ubah ke pecahan parsial sama dengan A per S ditambah
per S min 2. Kita cek. A per S plus B S min 2. Oke, berarti benar ya. Kita terus ulang dulu sih. 9S min 8 per S kuadrat min 2S. Lalu kita melakukan perkalian silang untuk hasil dari pembilang, yaitu 9S min 8, sehingga kita langsung tulis saja 9S min 8 sama dengan A kali S min 2 ditambah B kali S. Ini persamaan dari perkalian silang. Lalu kita misalkan S min 2 sama dengan 0 dan S sama dengan 0. Kita tulis ulang. Tulis ulang. 9S min 8 sama dengan A kali S min 2 ditambah B kali S. Ups. Tulisannya jelek. Oke. Kita misalkan S min 2 sama dengan 0, maka nilai S nya sama dengan 2. Lalu kita misalkan S sama dengan 0, maka hasilnya 0. Oke, ada perubahan. Cek. Nah, misal S sama dengan 0, misal S sama dengan 0, maka S sama dengan 0. Oke, lanjut. Nanti kita tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan ini. Substitusi. Berarti untuk S sama dengan 2, kita tulis di sini sudah. Untuk S sama dengan 2, maka 9 dikali 2 min 8 9 dikali, oh maaf, bentar, hapus dulu. 9 kali 2 ya, 2 dikurangi 8 sama dengan kalau kita masukkan S nya 2 dengan 0 berarti habis, berarti 2B, berarti B kali 2. Kita masukkan B 2. Oke, berarti kita hitung 18, berarti 10 dengan B 2. Maka nilai P nya sama dengan 5. P sama dengan 5. Lalu untuk S0 nya kita kasih di atas. Untuk S0 nya kita misalkan 9 kali 0,
9 kali 6 berarti min 8. Sama dengan 0 kita masukkan berarti min 2, berarti A min 2. Kalau kita masukkan 0 B berarti habis, berarti nilai A adalah 4. A adalah 4. Oke, A sama dengan 4, B sama dengan 5. Kita jadi A sama dengan 4, B sama dengan 5. Oke, jadi benar. Lalu kita substitusikan ke dalam pecahan parsial. Oke, kita tulis ulang pecahan parsialnya. Mana ya? Ini dia, 9S8. Terus apa per 9S8 per S pangkat 2 per 2S min 2S sama dengan A, nilai A adalah 4 per S 4 per S ditambah B B nya 5 per S min 2 ya, 5 per S min 2, sehingga kita bisa mencari inverse transformasi Laplace L 1 9 S min 8 per kuadrat min 2S. Jadi inverse transformasi Laplace dari 4 per S adalah 4 ditambah 5 pangkat 2 D, nggak salah ya. Kita cek 4 plus 5E pangkat 2 D. Benar berarti. Nah, berarti ini ada hasil dari inverse transformasi Laplace. Begitu sama dengan contoh ketiga, kita melakukan pecahan parsial dulu, lalu kita mencari nilai A dan B dengan melakukan perkalian silang dalam dari pembilang, perkalian silang untuk menemukan hasil pembilangnya. Lalu kita misalkan S min 3 sama dengan 0 dan S plus 2 sama dengan 0. Lalu hasilnya kita ketemu A sama dengan 3 dan C sama dengan 1, begitu dan seterusnya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.